Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudianto dengan NPM 21100200026 dari kelas 5F SI Reguler Intervensi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang null safety, function, kelas dan objek, konstruktor, dan tipe data di dalam Dart. Pertama, saya akan menjelaskan tentang null safety atau keamanan nul adalah fitur dalam bahasa pemrograman modern seperti Kotlin, Dart, dan Rust yang dirancang untuk mengatasi kesalahan yang umumnya disebabkan oleh nilai nul. Ini dicapai dengan memungkinkan variabel untuk memilih dua jenis yang dapat berisi nol dan yang tidak dapat berisi nol. Dalam bahasa seperti Dart, Anda menandai variabel dengan tanda tanya, yang berarti mereka dapat berisi nol, atau tanda seru yang menunjukkan variabel tidak dapat nol. Berikut ini adalah contoh variabel yang dapat nol. Ini tidak dapat nol. Ini variabel yang bisa dapat nol. Terus ini yang nggak bisa. Terus ini menggunakan operator null aware. Nah, ini nama lang mendeklarasikan variabel nama yang dapat nol. Terus ini menggunakan operator null aware untuk mengakses panjang string nama dengan aman, menghasilkan null jika nama adalah null. Terus nama lang, nah ini menggunakan operator null aware assertion yang tanda seru ini untuk menyampaikan peringatan null var pengguna nama. Nah, ini digunakan untuk membuat objek dengan konstruktor null safety. Selanjutnya kita akan menjelaskan function. Nah, itu kita running dulu. Nah, ini hasilnya, tidak ada nama, terus 14 clear. Terus di sini adalah lanjut ke function. Function atau fungsi adalah blok kode yang menerima argumen sebagai input, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan nilai sebagai hasil. Fungsi digunakan untuk perhitungan dan pengelolaan data. Nah, ini void main. Di sini sapa. Fungsi sapa digunakan untuk mencetak pesan sederhana. Fungsi sapa penggunaan string name, ini sapa pengguna string name, menerima parameter dan mencetak pesan sapaan dengan nama yang diberikan. Terus fungsi tambah in a, in b, mengambil dua parameter dan mengembalikan hasil penjumlahannya. Fungsi anonim digunakan dalam metode for each untuk mencetak elemen-elemen dalam list. Fungsi ini jalankan fungsi menerima parameter yang berupa fungsi sebagai salah satu argumennya dan kemudian menjalankan fungsi tersebut. Terus kita lanjut ke prosedur. Prosedur adalah blok kode yang juga menerima argumen sebagai input dan melakukan operasi, tetapi tidak mengembalikan nilai. Mereka digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa memberikan hasil. Kita jalankan function dulu. Nah, ini hasilnya. Terus ke prosedur. Fungsi sapa sama digunakan untuk mencetak pesan sederhana. Terus prosedur sapa pengguna string nama, menerima parameter dan mencetak pesan sapaan dengan nama yang diberikan. Prosedur tampilan angka genap,
In maksimal mencetak angka genap dari 2 hingga maksimal yang diberikan. Coba kita jalankan. Nah, berikut yang kuning karena namanya Alice. Coba kita ganti namanya di sini Jani. Terus kita run. Nah, akan keluar Jani. Terus selanjutnya akan menjelaskan kelas dan objek. Nah, ini kelas adalah struktur yang mendefinisikan atribut variabel dan metode fungsi yang dimiliki oleh objek dalam kelas. Anda menentukan apa yang objek dapat lakukan dan bagaimana mereka menyimpan data. Objek adalah instansi konteks dari kelas. Mereka adalah wujud dari apa yang didefinisikan dalam kelas, memiliki atribut, dan dapat menjalankan metode yang ada dalam kelas tersebut. Berikut penerapan kelas dan objek dalam Dart. Nah, ini pertama ini kelas, ini biasa. Terus ini saya mendefinisikan manusia dengan 2 atribut variabel, yaitu nama dan usia, dan menentukan konstruktor kelas manusia untuk menganalisis atribut saat objek dibuat. Dalam function main ini, kami membuat 2 objek, orang 1 dan orang 2, dari kelas manusia dan metode siapa pada masing-masing objek. Saya akan menjelaskan konstruktor, default, name, dan factory. Konstruktor default adalah konstruktor yang tidak memerlukan parameter saat membuat objek. Jika tidak ada konstruktor lain yang didefinisikan dalam kelas, konstruktor default biasanya akan dibuat secara otomatis. Terus konstruktor name adalah konstruktor yang memiliki nama dan parameter yang spesifik. Mereka memungkinkan Anda untuk membuat objek dengan konfigurasi yang berbeda. Selanjutnya adalah konstruktor factory, adalah konstruktor yang dapat melakukan operasi tambahan sebelum mengembalikan objek. Ini berguna dalam situasi di mana logika tambahan diperlukan saat membuat objek. Berikut adalah contoh kode konstruktor. Nah, ini contoh kodenya. Saya mendefinisikan manusia dengan atribut variabel nama dan usia. Terus membuat 2 konstruktor factory, yaitu dengan nama dan dengan detail. Nah, ini dengan nama dan dengan detail. Keduanya menentukan logika tambahan sebelum membuat objek. Ini termasuk menginisialisasi usia secara default dan memeriksa bahwa usia tidak negatif dalam kasus dengan detail. Menggunakan konstruktor factory untuk membuat objek dengan logika tambahan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data, dynamic dan var. Dynamic adalah tipe data yang sangat fleksibel. Variabel dengan tipe data dynamic dapat mengubah tipe data selama aplikasi berjalan. Ini berguna saat Anda tidak tahu tipe data variabel sebelum waktu kompilasi atau saat Anda bekerja dengan data yang berubah atau dinamis. Perhatikan bahwa penggunaan dynamic
membuang manfaat keamanan tipe data yang diberikan oleh Dart. Berikut kita jalankan. Gunakan dynamic ketika Anda benar-benar tidak tahu atau membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam tipe data yang dapat disimpan dalam variabel. Ini berguna dalam kasus seperti pengolahan data yang beragam. Dalam contoh di atas, kita mendefinisikan fungsi tambah yang mengambil dua parameter bertipe dynamic dan mengambil hasil penjumlahannya. Fungsi ini dapat digunakan untuk operasi matematika atau penggunaan string tanpa perlu menentukan tipe data sebelumnya. Berikut terus lanjut ke var. Tipe data var adalah tipe data yang diberikan oleh inferensi tipe Dart. Ini berarti Dart akan secara otomatis menentukan tipe variabel berdasarkan nilai yang diberikan pada saat inisialisasi. Ini sangat berguna saat Anda tahu tipe data variabelnya tetapi ingin kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Kita clear bentar. Gunakan var ketika Anda tahu tipe data variabelnya dan Anda ingin kode yang lebih jelas, terstruktur, dan aman dalam hal tipe data. Ini memungkinkan editor dan analisis kode untuk memberikan dukungan yang lebih baik dan memberikan kesalahan saat Anda mencoba mengubah tipe data variabel. Dalam contoh, var digunakan untuk mendeklarasikan variabel tanpa harus secara eksplisit menyebut tipe datanya. Dart akan secara otomatis menentukan tipe variabel berdasarkan nilai yang diberikan saat variabel diinisialisasi. Ini membuat kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca, terutama ketika tipe data variabelnya jelas. Tipe variabel seseorang diinferensi sebagai manusia. Mari kita jalankan. Bentar. Stop. Nah, muncul hasil nama Bob, usia 28 tahun. Berikut penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.